Salam Indonesia, Des Purba mempersembahkan jurnal penyesuaian. Pembahasan kali ini adalah post transitoris atau deferred items. Apa yang dimaksud dengan post transitoris? Post transitoris adalah pos pendapatan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan sekalipun uangnya sudah diterima. Dan kebalikannya, pos beban yang belum dapat diakui sebagai beban atau biaya sekalipun sudah dilakukan pembayaran. Bagaimana pos deferral dari sisi pendapatan? Pendapatan mendatangkan penerimaan kas. Tapi meskipun sudah diterima, tidak berarti serta-merta dapat diakui sebagai pendapatan. Bagaimana dari sisi biaya? Biaya itu menyebabkan pengeluaran kas. Tapi meskipun sudah ada pembayaran atas beban tersebut, tidak berarti serta-merta dapat diakui sebagai beban. Untuk mempermudah pemahaman mengenai post deferral, kita lihat ilustrasi berikut. Misalnya, Pak Ijo ke Surabaya dari Jakarta naik kereta cepat. Tentu kita sudah mengetahui bersama bahwasanya kalau naik kereta, tiket harus sudah dibeli dan sudah dibayar Pak Ijo sebelum melakukan perjalanan. Berbeda ketika kita membahas biaya yang masih harus dibayar. Ilustrasi yang kita pergunakan adalah Rudi berangkat ke sekolah naik becak. Becak kita bayar biayanya ketika kita sudah sampai ke tujuan. Tapi kalau kereta itu harus sudah dibayar sebelum melakukan perjalanan. Mari kita lihat peta perjalanan Pak Ijo. Pak Ijo berangkat dari Jakarta, kita sebut dengan titik 1, melalui Bandung kedua, juga melalui Cirebon, Semarang, dan berakhir di Surabaya. Kita lakukan analisis ketika posisi di Jakarta, pihak kereta api dalam hal ini KAI mempunyai kewajiban antara Jakarta sampai Surabaya. Artinya belum ada pendapatan KAI atas tiketnya Pak Ijo. Padahal uang sudah diterima. Itulah yang disebut dengan post transitoris atau ditangguhkan pengakuannya. Demikian juga pihak Pak Ijo masih punya hak untuk diantar dari Jakarta ke Surabaya. Artinya ketika di sini dia belum mempunyai biaya apapun, meski Pak Ijo sudah membayar penuh biaya perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Ketika sampai di Bandung, KAI masih punya kewajiban antar mulai dari Bandung sampai Surabaya. Uang sudah diterima di Jakarta, tapi untuk bagian tiket mulai dari Bandung sampai Surabaya belum bisa diakui sebagai pendapatan. Yang baru boleh diakui sebagai pendapatan adalah bagian harga tiket antara Jakarta sampai Bandung. Itu dari sudut KAI. Dari sudut Pak Ijo masih mempunyai hak untuk diantar mulai dari Bandung sampai Surabaya, belum dikatakan biaya. Yang sudah menjadi biaya adalah untuk bagian harga tiket antara Jakarta sampai dengan Bandung. Ketika posisi di Cirebon, KAI masih punya kewajiban antar dari Cirebon sampai Surabaya. Inilah yang disebut dengan transitoris dari sudut KAI. Sudah diterima uang tapi belum menjadi pendapatannya. Yang sudah resmi menjadi pendapatan KAI adalah bagian tiket mulai dari Jakarta, Bandung sampai dengan Cirebon. Demikian juga dari pihak Pak Ijo. Pak Ijo itu masih mempunyai hak untuk diantar dari Cirebon sampai Surabaya. Sudah dibayar tapi belum menjadi biayanya Pak Ijo adalah untuk bagian harga tiket mulai dari Cirebon sampai Surabaya. Yang sudah menjadi biaya adalah bagian harga tiket mulai dari Jakarta, Bandung sampai Cirebon. Demikian juga ketika sudah berada di Semarang, yang masih merupakan pos transitoris bagi KAI, bagian harga tiket mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sementara untuk bagian harga tiket dari Jakarta sampai Semarang
itu sudah resmi menjadi pendapatan KAI. Demikian juga dengan Paijo, masih mempunyai harta untuk jarak Semarang sampai Surabaya. Yang sudah hangus atau yang sudah tidak bisa dia tuntut lagi adalah untuk bagian harga tiket mulai dari Jakarta sampai dengan Semarang. Dan yang terakhir, ketika di Surabaya, kewajiban KAI untuk mengantar Paijo sudah habis. Ketika di titik ini, pihak KAI tidak lagi mempunyai kewajiban transitoris, dan itu artinya sudah menjadi pendapatan untuk bagian harga tiket mulai dari Jakarta sampai Surabaya. Demikian juga dengan pihak Paijo, hak untuk diantar sudah habis ketika sudah sampai di Surabaya. Dan untuk seluruh harga tiket mulai dari Jakarta sampai Surabaya resmi menjadi biaya. Pencatatan untuk biaya dibayar di muka itu ada dua metode. Pertama dicatat sebagai harta dan yang satu lagi dicatat sebagai biaya. Yang dicatat sebagai harta pada saat pembayaran, jurnal yang diperlukan asuransi dibayar di muka, debit kreditnya kas. Dengan garis bawah bercetak tebal dan bercetak miring ini, itu bisa diganti dengan item apa saja, misalnya komisi, sewa, bunga, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana penyesuaiannya? Waktu membayar itu di debit asuransi dibayar di muka, penyesuaiannya adalah dengan mengkredit asuransi dibayar di muka. Debitnya apa? Debitnya biaya asuransi. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sebesar nilai asuransi yang sudah daluarsa. Kalau objeknya itu adalah asuransi. Kalau sewa tentu sewa. Dicatat sebagai biaya ketika pembayaran atau pembelian dibukukan dengan mendebet biaya asuransi. Di mana bedanya? Dicatat sebagai biaya karena memang ada kata biaya. Sementara jika dicatat sebagai harta, tidak kita temukan kata biaya, yang ada nama dibayar di muka. Dibayar di muka itu panjar, panjar itu harta. Penyesuaian untuk biaya bagaimana? Kalau tadi dia di debit saat pembayaran, maka saat penyesuaiannya kita kreditkan. Debitnya apa? Kita debitkan harta. Dalam hal ini asuransi dibayar di muka besarnya seberapa? Besarnya untuk jumlah yang belum daluarsa. Kita lanjutkan pembahasan mengenai biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah jasa pihak lain yang sudah dibayar tapi belum dinikmati. Istilah lain adalah panjar. Ya, karena apa? Karena sudah dibayar tapi belum dinikmati. Item biaya dibayar di muka itu sama dengan masalah penyesuaian untuk supplies, tapi kebalikan dari biaya yang masih harus dibayar atau biaya yang dibayar belakangan. Kalau biaya dibayar belakangan itu hutang, kalau biaya dibayar di muka itu adalah harta. Pembahasan biaya dibayar di muka kita bagi atas dua, yaitu pertama kita bahas analisis penyesuaian berdasar perjalanan waktu. Pada tanggal 1 Mei X4 disewa sebuah gedung untuk masa pakai 1 tahun, nilai sewa 7.200.000. Pada tanggal tersebut perusahaan langsung membayar sewa 1 tahun, tentu itu akan berakhir di 30 April X5. Berikan jurnal untuk 1 Mei X4 dan 31 Desember X4. Kita lihat garis waktu pembayaran dilakukan di 1 Mei X4 untuk 1 tahun, berarti berakhir di 30 April X5. Inilah usia 1 tahun. Masalahnya adalah jarak di antara dua titik tanggal tersebut, ada tanggal akhir tahun, yaitu tanggal untuk penyusunan laporan keuangan. Tentu di sini harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar laporan menjadi lebih wajar. Kita perhatikan pada tanggal 1 Mei X4 dibayar biaya untuk 1 tahun nilainya 7.200.000. Pembukuannya sewa dibayar di muka 7.200.000, debit kreditnya kas. Dari mana kita tahu itu dicatat sebagai harta? Dari nama.
Di nama ini tidak ada kata-kata biaya. Ditambah lagi kalau dilengkapi dengan nomor akun itu 1198. Kode awal 1 adalah kode untuk harta. Jadi ini kita sepakati dicatat sebagai harta. Tadi kita sebutkan bahwasanya 7.200.000 untuk 1 tahun. Permasalahan timbul ketika di antara 1 Mei X4 sampai dengan 30 April X5 ada 31 Desember X4 sebagai tanggal akhir tahun. Sampai dengan 31 Desember dari nilai sewa untuk 1 tahun tersebut sudah terlewati 8 bulan. Kalau 1 tahun 7.200.000 berarti per bulannya 600.000. Kalau 8 bulan 4.800.000. Ini adalah bagian yang sudah dilewati atau bagian yang sudah hangus atau bagian yang sudah habis. Per tanggal ini masih ada sisa 4 bulan lagi hak sewa. Nilainya 2.400.000. Ketika tanggal 1 Mei, harta itu yang dicatatkan adalah 7.200.000. Namun kenyataan per 31 Desember X4 tinggal 2.400.000. Berarti harta masih terlalu besar. Supaya normal per 31 Desember kita harus lakukan penyesuaian. Harta ini kita kurangi. Harta berkurang dicatat di kredit. Sebesar berapa? Agar 7.200.000 berubah menjadi 2.400.000, kita kurangi 4.800.000, yaitu nilai yang sudah habis. Nilai sewa yang sudah habis itu tidak bisa diminta kembali atau sudah tidak bisa dinikmati lagi. Resmi menjadi biaya. Di jurnal ini tadi belum ada biaya, di sini juga tidak ada. Saatnya kita bukukan biaya, kita tambahi biaya. Biaya bertambah dicatat di debit. 1198 sewa dibayar di muka kita kreditkan. 5209 itu adalah biaya sewa. Lalu kita buat kesimpulannya. Kas 7.200.000 dari mana? Dari kedua jurnal ini hanya ada satu item kas, yaitu 7.200.000 kredit. Kemudian sewa dibayar di muka dari kedua jurnal ini ada di pertama dan yang di kedua 7.200.000 debit, kredit 4.800.000, sisa 2.400.000. Kemudian biaya sewa dari kedua jurnal ini hanya ada di satu ayat jurnal, yaitu 4.800.000 debit. Inilah kesimpulan dari kedua jurnal yang terkait dengan sewa. Bagaimana kalau dicatat sebagai biaya? Kalau dicatat sebagai biaya atau sebagai beban, ada embel-embel beban. Kalau di sini tadi tidak ada. Yang ada adalah dibayar di muka. Kemudian kita lihat, kalau ada nomor akunnya 5209. Kode awal 5 adalah kode beban. Kembali kita ingatkan, kode awal 1 adalah untuk harta, 2 untuk hutang, 3 untuk modal, 4 untuk pendapatan, 5 itu untuk biaya atau beban. Dilanjutkan dengan 6, 7, 8, dan 9. Jadi dari nama dan dari kode ini sudah pasti dicatat sebagai biaya. Ingat, kalau sudah biaya atau beban itu artinya sudah habis. Jadi ketika membayar 7.200.000, nilai sewa mulai dari sini sampai kemari itu dianggap habis. Bahwa kenyataannya masih ada 2.400.000. Berarti beban sewa yang 7.200.000 ini per 31 Desember harus kita koreksi supaya memperlihatkan nilai sewa yang sudah daluarsa. Yang resmi daluarsa adalah 4.800.000. Beban sewa atau biaya sewa kita harus kurangi. Biaya berkurang dicatat di kredit 2.400.000. Yang 2.400.000 adalah bagian yang belum habis. Nah, di jurnal ini tidak ada ayat untuk
membukukan harta atau jumlah yang belum habis, di sini juga belum, saatnya kita catat bagian yang belum habis itu masih merupakan harta. Harta kita tambahi, harta bertambah di debit 2.400.000. Kemudian kita lengkapi dengan nomor akunnya, penyesuaian atas sewa. Lalu kita buat rangkuman dari kedua jurnal ini hanya ada satu poin kas yaitu kredit 7.200.000. Kemudian sewa dibayar di muka hanya ada satu poin 2.400.000 debit, ini dia. Kemudian biaya sewa atau beban sewa debit 7.200.000, kredit 2.400.000. Biaya sewa atau beban sewa debit 4.800.000. Dari kedua rangkuman ini kita lihat kas sama, sewa dibayar di muka sama 2.400.000 debit, dan yang terakhir biaya sewa sama. Kalau ini tadi analisis penyesuaian berdasar perjalanan waktu, ada juga biaya dibayar di muka yang dianalisis penyesuaiannya berdasar unit prestasi. Pada tanggal 19 Oktober ditandatangani kontrak dengan PT Mopkasor untuk menjualkan 12 unit mobil perusahaan. Komisinya 250.000 dan dibayar langsung. 31 Desember X4 terima kabar 10 mobil telah terjual. Buat jurnal untuk mencatat transaksi per 19 Oktober X4 dan penyesuaian per 31 Desember X4. 19 Oktober, ini bukan 21 Desember ya, dibayar komisi untuk menjualkan 12 mobil, 250.000 per mobil, berarti ada 3 juta. Jurnalnya kalau dicatat sebagai harta, komisi dibayar di muka 3 juta debit, kreditnya kas 3 juta. Dari mana kita ketahui ini dicatat sebagai harta? Dari namanya. Tidak ada embel-embel atau tidak ada kata biaya. Kemudian diperkuat lagi kalau kita lihat ada nomor akun 1243. Kode awal 1 adalah mencerminkan kode akun untuk harta kredit kas. Bahwa ternyata kita terima kabar dari 12 mobil yang dititip jualkan sudah terjual 10 mobil per 31 Desember. Artinya komisi yang 10 mobil itu sudah sah menjadi biaya. Sementara komisi untuk 2 mobil lagi karena belum terjual itu belum menjadi biaya. Itu masih hak kita. Artinya kita tetap berhak memerintahkan PT Mopkasor untuk menjual 2 unit mobil ini. Kita lanjutkan. Ketika membayar ada 3 juta dicatat sebagai harta. Ternyata tinggal 2 mobil lagi. Artinya hak kita tinggal 500.000 lagi. Yang 2.500.000 sudah resmi menjadi biaya. Kembali kita lihat pencatatannya, 3 juta dicatat, padahal per 31 Desember tinggal 500. Supaya menjadi 500, maka harta ini kita kurangi dengan 2.500.000 kredit. Nah, yang 2.500.000 adalah biaya. Biaya komisi 2.500.000. Kita lengkapi dengan nomor akun. Lalu dari kedua jurnal ini kita gabungkan untuk membuat rangkuman atau ringkasannya. Kas 3 juta kredit. Dari kedua jurnal ini hanya ada satu, kredit 3 juta, sudah pas. Kemudian komisi dibayar di muka. Debit 3 juta, kreditnya 2.500.000, tinggal 500.000 debit. Biaya komisi dari kedua jurnal ini hanya ada di ayat ini, debit 2.500.000. Bagaimana kalau transaksi ini diperlakukan atau dicatat sebagai biaya atau beban? Ketika membayar dicatat dengan jurnal beban komisi debit kredit kas. Beban atau biaya, dari namanya kita sudah tahu ada kata biaya, berarti resmi menjadi biaya. Kita lihat lagi nomor akun, ternyata 5245. Kode awal 5 itu adalah untuk kode akun beban atau biaya. Nah, tercatat bahwasanya kita akui mula-mula biaya itu adalah 3 juta. Yang sudah
resmi menjadi biaya adalah sebesar komisi untuk mobil yang sudah terjualkan. 10 mobil 2.500.000. Supaya bisa menjadi 2.500.000 yang tadinya 3 juta, maka beban atau biaya harus kita kurangi 500. Dan ternyata kita perhatikan yang 500 adalah hak kita atau harta kita. Artinya komisi yang belum hangus. Kita lengkapi dengan kode akun. Inilah penyesuaian untuk komisi. Lalu kita buat rangkuman dari kedua jurnal ini. Kas hanya ada di satu jurnal, yaitu 3 juta kredit. Kemudian komisi dibayar di muka hanya ada di satu jurnal, yaitu 500.000 debit atau beban komisi. Ada di 2 jurnal, satu debit 3 juta, kredit 500.000, sisa debit 2.500.000. Lalu kedua rangkuman ini kita bandingkan bahwa ternyata kas 3 juta debit, komisi dibayar di muka debit 500.000, biaya komisi 2.500.000. Jadi walaupun dicatat dengan harta ataupun dicatat dengan biaya, hasil untuk pencatatan satu objek itu akan menghasilkan nilai yang sama. Demikianlah pembahasan mengenai biaya dibayar di muka. Terima kasih, salam Indonesia.